kemarin Purnawirawan TNI Polri kan mengusulkan untuk melakukan pencopotan kepada Mas Gibran dari Wakil Presiden. Nah, ini sebenarnya mekanismenya seperti apa? Apakah bisa semudah itu gitu, Mas? Saya punten untuk pertanyaan itu, kan sudah dijawab oleh pimpinan saya, Ketua MPR, ya, bahwa MPR, rakyat telah memilih dan MPR telah melantik, ya, pasangan yang dipilih sah oleh rakyat dalam pemilu 2024, ya, Pak Prabowo dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada Presiden Wakil Presiden. Mas Adi, coba kalau misalnya kita tarik dengan ke PAN ya, ini menjadi momentum nggak sih melihat dari gejolak-gejolak di lapangan seperti ini? Makanya kemarin Pak Zulhas bilang kalau untuk membicarakan lagi perihal Wapres, apa seperti apa kalau dari PAN? Eh, Masalah Presiden kan kita sudah menyatakan dukungan, ya, jika Pak Prabowo ingin maju lagi untuk periode kedua, tentu kita dukung. Tidak lain tidak salah karena PAN itu sudah 3 kali mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden, ya, dan alhamdulillah untuk ketiga kalinya kita berhasil, ya. Jadi jika Pak Prabowo ingin maju lagi nanti di 2029, dan Pak Prabowo juga mengatakan kita kerja dulu, ya, nanti kita bicarakan. Tapi jika beliau kemudian memutuskan untuk maju lagi, tentu PAN tidak akan sungkan dan tidak akan ragu untuk mendukung beliau karena memang sudah ada kedekatan yang begitu panjang dengan PAN. Nah, khusus untuk Wapres, umumnya kalau Wapres itu kan dibicarakan bersama-sama di dalam konteks koalisi yang terjalin, gitu ya. Dan dalam pengalaman kami ketika kita memilih cawapres di pemilu 2024 ini, Pak Prabowo sangat demokratis kok. Beliau membuka ruang bagi seluruh partai politik koalisi pendukung beliau untuk menyampaikan siapa yang ingin diusulkan sebagai cawapres. Dan saya yakin bahwa ruang demokrasi itu nanti akan dibuka kembali andai kata nanti Pak Prabowo memutuskan 2029 untuk maju lagi. Artinya PAN juga membuka ruang untuk siapapun kadernya bisa maju wapres gitu ya? Merupakan sebuah kebanggaan bagi sebuah partai jika kader terbaiknya itu bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Dan PAN sudah punya rekam jejak, Pak Amin Rais pernah maju sebagai capres, Pak Hatta Rajasa pernah maju sebagai cawapres, ya. Ya, kalau memang ada kesempatan bagi kader PAN untuk bisa maju, nanti kelak tentu itu merupakan kebanggaan partai. Namun, kembali lagi, itu kan harus dilakukan diskusi, ya, di antara teman-teman yang kelak nanti akan menjadi mitra koalisi. Soal dorongan pengusulan Gibran sendiri dari Kementerian dan juga banyak elemen masyarakat ini. Kita berpegang pada konstitusi saja, ya. Hasil pemilu sudah disahkan oleh KPU dan kita sudah sepakati semua dan sudah dilantik Presiden Wapres. Mas, tapi kan Kemarin Pak Muzani kan bilang sejauh MPR menerima laporan seperti itu kan secara resmi gitu atau Belum, sampai saat ini masih belum. Dan kalaupun ada pasti kan nanti akan dibahas di rapat pimpinan MPR, ya. Mas, tapi kan salah satu yang menjadi dasarnya juga karena pelanggaran kode etik yang dilakukan di MK ini bisa menjadi dasar untuk pencopotan Wapres juga nggak sih? Itu kan sudah berjalan, ya, dalam artian bahwa kalaupun sampai ada kode etik yang dilanggar dan kalau pada saat itu ada keberatan mestinya dilakukan pada saat itu, gitu ya. Sementara ini kan kita sudah melantik, sudah berjalan hampir 6 bulan, ya, pemerintahan. Itu saya kira itu perlu telaahan dari pakar hukum, tapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi, ya, dan apa yang sudah kita capai saat ini itu merupakan pegangan kita berdasarkan landasan konstitusi.